Jadi kalau belum punya, tapi juga jangan jadi playboy. Jadi cover boy boleh. Ya kan? Nah, baik. Tema kita hari ini, kalau Anda baca di status flyer ini biasanya selalu dibuat oleh Pak Ibu, yaitu pintu kesempatan telah Tuhan bukakan bagi kita. Nah saudara, tema Natal kita nanti pada tahun ini adalah permulaan yang baru. Dan saya nggak bicara itu dulu, saya akan menyampaikan itu. Nah pada September yang lalu sampai Oktober, kalender orang Yahudi itu berubah dari 5783 menjadi 5784 yang disebut dengan singkatannya beda. Yang pertama ini berbicara tentang mulut. Ada sebuah pintu. Lalu juga berbicara tentang sebuah pintu dan mulut, dan juga sebuah kesempatan. Maka dari itu saya simpulkan hari ini salah satu kesimpulan, pintu kesempatan telah Tuhan bukakan bagi kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Harus yes. Ini saya sampaikan secara pesan profetik. Tangkap spiritnya. Mungkin selama ini Anda mengatakan, Pak, saya dalam kesulitan. Apa yang memberikan tema ini tidak sesuai dengan keadaan saya. Saya setuju. Tapi saya juga percaya bahwa di balik apa yang kita alami, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Yang penting kita harus percaya, dan yang kedua kita harus meresponi. Dan hari-hari ini kami juga sedang berdoa dan sudah mengajak kita semuanya, yakni berdoa 40 hari untuk meresponi apa yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini, yakni pintu kesempatan yang Tuhan bukakan. Ini hanya menjadi teori kalau kita hanya mendengar, melihat, tapi kita tidak mengagendakan diri kita ke arah sana. Kata mengagendakan, seolah-olah Anda sudah sampai pada kesempatan. Katakan amin. Katakan amin. Apapun profesi saudara, dan apapun juga target dalam hidupmu, anggap itu Anda sudah mengalaminya. Gak mudah ya, gak mudah itu. Tapi iman mengatakan, ya, sebagaimana Markus mengatakan, apa yang kamu doakan. Dan selanjutnya dikatakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagimu dan bagiku tidak ada perkara yang mustahil, sebab Tuhan ada di balik setiap pergumulan doa setiap kita. Baik, saya akan kita baca dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 7 sampai 7 dan 9. Saya akan bacakan. Pintu itu kita harus belajar. Maka dari itu perlu kita melekat kepada Tuhan. Saya baca, dan ada bahasa di layar ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat apa? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Artinya, melalui persekutuan kita dengan Yesus, kita diubahkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Alkitab berkata, dia yang kaya rela miskin supaya setiap kita menjadi kaya. Katakan amin. Katakan kamu kaya. Kasih kali kamu kaya. Yakin? Yakin? Dengan syarat yang pertama, harus melalui pintu. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan hanya keselamatan, dosa kita diampuni. Bukan supaya kita juga ada hanya kepastian keselamatan masuk surga. Tapi Tuhan juga menyelamatkan kita di dunia ini, diberkati rohani, jasmani, dan juga materi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan saya setuju. Karena dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menabur. Kita bisa memperhatikan orang miskin. Saudara, pernah saya ikuti seminar. Pembawa seminar ini orang sekuler. Dia bilang begini, Anda tidak bisa menolong orang miskin kalau Anda sendiri miskin. Setuju gak? Setuju gak? Anda tidak bisa menolong orang miskin kalau Anda sendiri miskin. Haleluya. Siapa yang setuju itu? Nah, gak apa-apa, gak setuju boleh, gak setuju juga boleh. Nah, saudara, itu memang gak salah. Tetapi yang terutama, kita harus diberkati dengan caranya Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan membentuk kita menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang rajin, sehingga dengan sendirinya berkat materi itu akan datang kepada kita dan kita bisa menjadi berkat. Amin. Walaupun secara tidak selalu. Ya. Nah, ayat ini saudara dimulai dari pasal yang ke-8 dan 9. Kalau Anda membaca di mulai pasal 8, saya nggak baca seluruhnya itu ya. Saya hanya menunjukkan baca dulu. Ayat yang ditulis dilatar belakangi dengan seorang perempuan yang berdosa. Ya, pasal 8 baca di bukunya pada di rumah. Judulnya itu ada perempuan yang berzina yang tertangkap basah dibawa ke hadapan Yesus. Orang Farisi mengatakan, hukum Taurat mengatakan kita semua harus melempari dia dengan batu. Tapi apa katamu? Mereka bertanya itu bukan karena mereka percaya Yesus, tapi karena mungkin mencari-cari kesalahan. Saudara, Yesus membuka ke tangan, mengoleskan tangannya di tanah. Saya nggak tahu tulis apa karena nggak ditulis di Alkitab. Dan setelah itu dia berkata, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah yang pertama melempari perempuan yang tertangkap ini berbuat dosa atau berbuat zina. Harusnya yang pertama melempari dengan batu. Langsung kaget mereka. Nah, siapa yang tidak berdosa? Ya kan? Alkitab mengatakan, kalau kau melihat perempuan dan memandang perempuan itu lalu menginginkan dalam hatimu, sebetulnya kamu sedang melakukan perzinahan, betul tidak? Dan akhirnya satu persatu tidak ada yang berani melempari wanita ini dengan batu. Oh, berarti Tuhan Yesus kompromi? Tidak. Dia berkata perempuan ini, ada yang menghukum kamu? Tidak. Saya pun tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya ada kesempatan yang kedua. Orang Farisi hanya bisa menghakimi.
Tapi orang Farisi tidak memahami sebetulnya keadaan perempuan ini bagaimana. Oh, kita mungkin melihat orang lain, dia pendosa Pak, dia tukang tipu Pak. Tapi pernah Anda berbicara sama pribadi dengan orang itu? Anda tahu gak keadaan? Yang menjawab itu adalah Anda sendiri. Nah kemudian dilanjutkan, Yesus adalah terang dunia. Dikatakan aku terang dunia. Dan makin dia berbicara, makin panas hati orang Farisi, makin panas hati orang Yahudi. Lalu diteruskan lagi, aku bukan dari dunia ini sehingga kau tidak mengerti bahasaku. Langsung emosi mereka. Ketika dikatakan aku tidak berasal dari dunia, makin marah, makin kesal hatinya. Dan mereka juga bisa bantah. Lalu kemudian dikatakan lagi, kebenaran yang memerdekakan kamu. Mereka berbantah, kami nggak pernah jadi budak. Ya betul. Tapi siapa yang dilahirkan dalam dosa, dia adalah hamba dosa. Dan kalau kau menolak firman-Ku, maka engkau tetap dalam dosa. Oh, kami ini anak Abraham, betul. Secara dagingnya. Tapi sayangnya kamu gak hidup seperti Abraham. Di pasal 8 ayat yang ke-47. Ya begini, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Betapa panas hatinya, merasa terpojok. Lalu kemudian Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Makanya sebetulnya kalau bicara Trinitas Tritunggal gak usah ragu. Ada gak manusia sekian puluhan ribu tahun, ya kan? Sebelum Abraham ada, hampir 2000 tahun kan? Akhirnya marah. Umurmu aja belum 40. Kok bisa kamu ada sebelum Abraham? Dan puncaknya ayat yang 58 dan 59 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bayi. Dari depan mereka berbayi. Nah, kemudian berlanjut lagi, orang buta sejak lahir disembuhkan. Orang juga heran. Tuhan Yesus katakan, dari tulisan yang membuat tanah itu mengoleskan tanah ke matanya. Lalu Tuhan Yesus katakan, pergi ke kolam Siloam, benamkan diri di sana, maka mata-matamu melek, terbuka. Kemudian heran orang, bukankah ini orang sebetulnya selama ini pengemis? Oh iya betul. Orang bertanya, bagaimana caranya? Ya pokoknya ada seorang yang mengoleskan tanah di mata saya sehingga mata saya terbuka, dan disuruh saya mandi atau masuk ke kolam Siloam dan dibawa orang itu. Dan bertanya, bagaimana caranya? Ya pokoknya tadinya saya nggak bisa melihat, sekarang melihat. Ditanya lagi sama orang tuanya, gimana ceritanya? Tanya ke dia, karena orang tuanya juga takut. Pokoknya tadinya dia ini buta sejak lahir, bertemu dengan orang itu bernama Yesus Kristus, lalu matanya terbuka seperti Anda lihat saat ini. Orang Farisi bertanya, menurut kamu siapa dia? Karena ketakutan dengan dia seorang nabi. Lalu kemudian orang mengatakan, oh dia itu orang berdosa. Lalu orang Farisi mengatakan, kalau orang berdosa nggak mungkin bisa melakukan mujizat seperti itu. Terjadi perpecahan. Nah, dan makin hari, makin lama, makin panas hati mereka. Karena apa? Banyak orang berbondong-bondong terima
menerima Yesus. Dan mereka ketakutan. Seperti yang terjadi di Pare-Pare, sekolah Kristen dibangun, orang ketakutan. Karena itu berbahaya katanya. Gereja HKBP dibangun di Banten, orang ketakutan juga. Saya nggak tahu kenapa takut. Nah, orang yang memiliki mirip seperti itu. Di Purwakarta di KPS juga berbahaya. Nah, ancaman melanda mereka takut. Nah, disitulah Tuhan Yesus mengatakan, aku ini datang. Di ayat 10, Yohanes 10 ayat 10, saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Yesus tidak hanya membawa keselamatan atau kepastian keselamatan masuk surga, tapi juga Dia membawa kita pada kesuksesan selama kita ada di dunia ini. Melalui keberhasilan yang kita miliki, orang bisa melihat Tuhan. Itulah perbedaan orang-orang yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau Anda pergi ke negara-negara Kristen, di Amerika, di Eropa, tidak ada gereja yang membuat kota sumbangan di jalan. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Ketika gereja dibangun, lalu kemudian mereka mengedarkan kotak untuk minta-minta. Ada nggak? Karena apa? Karena kita percaya keselamatan itu bukan hanya nanti kita masuk surga, tapi keselamatan di dunia ini, mulai dari kesehatan, tubuh jasmani, tubuh rohani, dan juga berkat materi. Tuhan memberkati. Itu pasti. Karena Alkitab mengatakan supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini paham ini? Lalu kemudian dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Keselamatan yang pasti melalui kematian Yesus di kayu salib, dan kesuksesan yang pasti juga ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Amin. Saya mengatakan bukan berarti ketika selesai khotbah saya ini Anda tidur-tiduran di rumah, bukan itu maksud saya. Tapi melalui firman ini, pikiran kita terbuka, hati kita terbuka, lalu kemudian kreativitas muncul atas kita, lalu kemudian kita mematahkan kemalasan kita, lalu kita makin kreatif, makin rajin, otomatis pasti sukses. Amin. Tuhan pakai tanganmu, Tuhan pakai pikiran, sehingga apa yang kamu kerjakan itu mungkin sederhana, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi luar biasa. Kalau nggak salah, pernah saya cerita beberapa waktu yang lalu, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini, dia keturunan kulit hitam yang tinggal di Amerika. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, kamu mau jadi apa kalau besar? Menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang bisnismen? Oh, saya pengen jadi wirausaha. Ayahnya ngetes dia. Ini masih kecil, masih ya usia, masih remaja, di SMP lah mungkin. Lalu kemudian ayah mengatakan, ini ada baju bekas, coba kamu jual
dengan harga $2. Oke, siap. Yang pergi keliling, gak ada yang beli. Sampai sore hari ada seorang yang sudah tua melihat 16 kasihan. Lalu dia tanya, berapa pakaian kamu jual? $2. Buat apa? Buat narkoba ya? Enggak. Dia beli $2. Dia pulang dengan sukacita. Ayah, saya berhasil menjualnya $2. Oke. Besok ini ada pakaian bekas lagi. Kamu jual seharga $5. Wah, dia keliling lagi. Berbagai toko. Menjelang sore, orang membeli dagangannya hanya karena belas kasihan dan nikah. Buat apa ini? Untuk menghidupkan keluarga saya. Pintar juga terjawab. Ada beli $5. Besoknya lagi, ayah mengatakan, coba kamu jual pakaian bekas ini $10. Wah, makin tinggi harganya. Yang masuk ke restoran. Kebetulan ada seorang artis di sebuah hotel sedang konser. Saya lupa nama grup bandnya, tapi ada, nanti kita searching sama-sama nanti siapa. Nah, artis ini biasa di Indonesia jadi kejar-kejar, minta tanda tangan. Lalu kemudian saudara, selesai konser, artis ini keluar dan dia tampil paling depan. Yang mengejar itu artis dan dikatakan, coba minta dong tanda tanganilah baju bekas ini. Oh, tanda tangan sini. Dia senang dan orang sekelilingnya mengatakan, enak ya, kamu mendapatkan tantangan. Dia tertawa. Muncul kreativitas berikutnya. Anda maukah membeli t-shirt ini, pakaian bekas ini? Berapa harganya? $1.000. Wow, $1.000 itu sekarang sama dengan 10 juta sekarang, 15 juta. Karena sekarang dolar 15.000. Betul nggak? Itu hasil pasti. Kalau 1.000 berarti 15 juta. Pakaian bekas, harganya juga mungkin $2 itu yang panas. Tapi bukan apa masalah pakaiannya, tapi tanda-tandanya. Akhirnya saudara kasih dia pulang ke rumah dengan bergairah, dengan semangat. Papa, saya berhasil dari $10 menjadi $1.000. Dia senang bukan main. Ayahnya mengatakan, nah, saya berikan nasihat kepada kamu. Kita tinggal di Amerika ini meski hukumnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan warna kulit, tetapi secara de facto orang kulit hitam dianggap kelas 2 di negeri ini. Kalau kamu nggak menambahi warna yang lain dari kulitmu yang hitam ini, maka kamu tetaplah kelas nomor 2. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau dulu dia mencari tanda tangan artis, sekarang tidak mencari. Orang lain mencari tanda tangannya. Dalam usia muda dia sudah pensiun karena menikmati dari apa yang dikerjakannya. Kenapa orang mengejar tanda tangannya? Karena dia adalah legendaris basket dunia yang bernama Michael Jordan. Nanti searching saya, sekarang usia 60 tahun lebih. Artinya saudara, kalau Tuhan berkata seorang memberikan kelimpahan, bukan berarti kita tidur-tiduran. Ada lagi yang mengatakan, kan Tuhan berkati Pak manusia pada waktu tidur. Saya bilang gundulmu. Bukan berarti kita malas-malasan, tapi kita bekerja lebih rajin, lebih tekun, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita
kita mampu melihat peluang yang pasti. Itu maksud. Dan saya percaya di tahun pintu kesempatan dibukakan, kita menemukan peluang-peluang lain. Amin. Saya percaya kita gak selamanya kontrak gedung gereja. Kita harus punya gedung sendiri yang baru. Amin. Anda gak selamanya kontrak rumah terus. Anda harus punya rumah. Amin. Amin. Kok kurang semangat? Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kredit macet mau. Katakan selesai. Selesai. Kasih tahu kanan kirinya. Ya boleh utama. Karena dosa. Saya itu doa saya supaya kita diberkati semua. Jadi kalau saya bicara tentang berkat sini, jangan merasa risih. Malu kucing gitu loh. Tahu nggak kucing? Kalau kucing itu dikasih depan dia nggak langsung makan. Pernah? Kalau Anda ngasih makan kucing, dia kasih ini, dia nggak mau langsung makan, dia keliling dulu. Baru dia makan. Namanya orang Kristen kayak gitu-gitu. Bicara berkat, padahal dia mau. Amin. Amin. Lebih semangat. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Katakan gini, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku berikan nyawaku bagi domba-domba. Ada lagi dombaku, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun dan tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Siapa yang bukan domba ini? Ya kita ini orang Israel secara rohani. Kita ini sebetulnya bukan gak punya hak waris, gak punya hak menerima warisan Abraham, karena kita bukan orang Yahudi. Saya orang Nias, ya. Butuni orang Chinese, boleh sampai orang Batak, gak ada hubungan. Mas Joko orang Jawa, jauh. Tetapi melalui percaya kita kepada Kristus Yesus, kita diberikan hak menerima warisan Abraham. Warisan Abraham itu kerajaan surga, dan juga Alkitab mengatakan melalui keturunan segala bangsa akan mendapatkan berkat. Artinya berkat jasmani juga, berkat materi juga, termasuk berkat Abraham. Bagi yang percaya ya, yang gak percaya gak masalah. Nah, kita yang disebutkan itu tadi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Makanya kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kemudian kita dibaptis sebagai bukti kita mati dengan kehidupan yang lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru dan menjadi manusia yang baru. Berkat Abraham itu.
Gembala yang baik itu apa? Ayat yang keempat. Jika semua domba-domba telah di bawahnya keluar, yang berjalan di depan mereka, dan domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suara. Jadi artinya begini, Anda harus punya pendengaran yang baik. Gereja yang kuat adalah gereja yang mampu mendengar suara Tuhan. Wow. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Ya kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda kuat di dalam doa, kurang dalam firman, hati-hati. Setan bisa pakai pendengaran. Oleh karena itu kita harus punya keseimbangan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan juga harus ada persekutuan dengan Tuhan melalui firman. Karena iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, seolah-olah suara Tuhan, padahal setan sedang berbicara. Jadi kita harus meresponinya melalui doa. Allah itu adalah roh. Siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka kita harus menyembah. Jangan hanya minta sama Tuhan, tapi menyembah. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Coba dari awal ya. Mataku tertuju padamu. Melalui persekutuan kita. Pertama, melalui doa. Yang kedua, melalui firman. Yang ketiga, melalui pujian. Dan yang keempat, melalui penyembahan. Pujian tadi luar biasa ya. Saya juga senang. Ya. Menyembah. Saya diundang dimanapun di gereja kamu. Saya nggak pernah begini. Atau saya gelisah, kapan ya? Tetap gaya saya sama seperti di gereja, saya antusias.
Makanya penyertaan Tuhan juga luar biasa. Anda jauh-jauh beribadah di sini kalau hanya begini terus. Harus antusias. Saya berdoa bagi saudara siang malam, Tuhan, biar mereka berubah. Tapi harus diresponi dengan semangat. Kita ini prajurit Kristus. Mana ada prajurit yang memilih? Saya pernah melayani di TNI. Begitu bilang amin, amin. Tidak ada satu pun yang nggak bersuara. Semangat mereka itu luar biasa. Ya, nanti kapan-kapan saya ajak kita melayani di pendidikan militer. Kunjung kirim dampingnya. Sekolah si Capa itu di Rindam di mana? Ya pokok Pasar Rebo. Dulu udah lama saya nggak kesana. Tahun berapa? Sudah 10 tahun yang lalu lebih. Ya, perlu prajurit itu tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, tidak ada kata mundur, tidak ada kata lepas. Siap bertempur apapun yang terjadi. Dan kita prajurit Kristus. Mari respon kebenaran kita. Pintu kesempatan Tuhan buka. Tergantung respon kita. Kita mengalami itu atau tidak. Hari ini saya mendoakan kita semua satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan? Mau hadapan Tuhan. Minyak ini minyak biasa. Hanya media. Tapi saya juga percaya melalui minyak urapan kita menerima pengurapan yang baru. Amin. Mari siapkan hati. Orang bersyukur. Ruyalah masyarakat. Hinalamu. Hinalamu masyarakat. Hinalamu. Kuduskan hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskan Tuhan. Penuhi dengan pengurapan-Mu ya Allah, ya Allah, ya Bapa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Otoritas-Mu Tuhan Tuhan atas hamba-Mu. Otoritas yang baru, pengurapan yang baru ya Allah. Oh, sehingga ketika Mu melepaskan